Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil menghandle upload file dan memisahkan function handle file upload itu ke sebuah package terpisah dan kita gunakan sebagai layaknya middleware. Nah, di video ini kita akan coba untuk menghandle, kalau yang sebelumnya hanya single file, sekarang kita akan coba untuk menghandle beberapa file upload seperti itu. Jadi langsung saja kita buka code editor kita. Kita pergi ke bagian ke package utils file.go. Di sini kita sudah membuat sebuah function yaitu handle single file. Selanjutnya kita akan buat sebuah function. Mungkin di sini kita beri nama handle multiple file. Jangan lupa konteksnya. Kemudian tipenya adalah fiber context. Jangan lupa kita kembalikan sebuah error. Coba kita lakukan, kita lihat sebelumnya dia mengambil dari form file. Kalau kita coba cek di bagian dokumentasi GoFiber, kita lihat untuk file upload, kita bisa pergi ke bagian konteks. Kita tunggu karena bagian konteks ini banyak sekali datanya. Di sini coba kita lihat ada form file yang sebelumnya sudah kita gunakan untuk menghandle single file upload. Kita bisa lihat di sini cara menggunakannya persis seperti yang kita lakukan. Dan coba kita cari di sini yang namanya files. Mungkin multipart form. Kita bisa cek di sini multipart form, ya. Kita akan gunakan yang ada di sini. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memparsing multipart form. Kemudian kita ambil sebuah value. Nah, ini. Kita akan ambil sebuah file dari form, dari multipart form dengan key documents seperti ini. Jadi file apa namanya? Function file, bukan function file. Ya, ini file ini dia akan mengembalikan sebuah tipe data yaitu slice of multipart file header. Jikalau kita gunakan yang sebelumnya adalah form file, dia hanya membalikan multipart file header yaitu single, tidak ada slice atau array. Nah, setelah itu kita akan looping datanya dan logic apa yang akan kita lakukan di sini? Di sini contohnya dia melakukan save file sebanyak jumlah files dokumen ini seperti itu. Jadi coba langsung kita praktekkan. Yang pertama tadi coba kita lihat lagi, kita akan panggil function of context multipart form, ya. Lalu kita cek kondisinya apakah dia error atau tidak. Kita akan coba lakukan seperti ini. Konteks. Sebentar, sini pakainya ctx, ya. Kita sama ctx. Tadi nama konteksnya adalah multipart form. Kemudian di sini akan kita tampung karena dia mengembalikan
dua buah data, yaitu multipart form, tipe data multipart form, dan error. Jadi kita tampung ke dalam katakan variable form, lalu kita cek di sini error form, katakan seperti ini. Kemudian kita lakukan pengecekan di sini if error form tidak sama dengan nil, maka kita akan lakukan apa ya? Kita lock dulu. Jadi kita belum tahu akan kita lakukan apa, jadi kita lock dulu saja. Mungkin seperti ini. Error with multipart form request. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan errornya apa. Jika tidak error, maka di sini kita akan mengambil data dari form ini dengan tipe data multipart form, di mana form ini dia memiliki sebuah struct ya, ini sebuah apa ini namanya, coba kita cek ya, sebuah struct. Kita lihat dia mengembalikan sebelumnya key-nya apa, key-nya katakanlah, oh ya, untuk study kasusnya coba kita, karena untuk kasus multiple file itu tidak cocok untuk kasus entitas buku, jadi akan kita coba buat sederhana, yaitu katakanlah apa ya, mungkin kategori dan intinya yang one to many. Coba katakan kategori dan apa ya, coba kita buat dulu untuk kategorinya. Go file, kategori entity, kita akan buat sebuah struct namanya adalah kategori. Mungkin di sini ada name, tipe datanya string. Nah, sebelum itu kita butuh yang namanya ID dan lain sebagainya. Jadi kita copy saja di sini. Copy. Lesson name. Baik. Kita butuh kategori dan apa ya? Mungkin post, sebuah post yang memiliki banyak image. Ya, kita masukkan kategori dan foto. Jadi istilahnya kayak seperti galeri. Galeri itu kan ada banyak foto dan foto itu dibagi menjadi beberapa kategori seperti itu. Baik, kita akan coba ini one to many. Selanjutnya kita buat yang namanya go file, lalu kita buat image.
image ya, atau foto saja, namanya photo.entity.block struct foto. Kurasa mungkin sama seperti ini. Jadi di sini bukan name, dengan image yang seperti ini. Ini image, atau bisa dikatakan ya image saja, nanti nama image-nya. Lalu selanjutnya kita panggil entity ini ke dalam migration. Kita pergi ke database migration. Kita panggil di sini seperti ini. Entity kategori dan entity foto. Baik, selanjutnya kita untuk kategori dan foto one to many. Coba kita cek ke bagian GORM ya. Kita buka dokumentasinya. Kita lihat untuk bagian relation one to many, has many. Baik, kita bisa lakukan seperti ini. Satu user memiliki banyak credit cards, dan satu credit card hanya bisa dimiliki oleh satu user. Kita akan lakukan seperti ini. Jadi satu kategori bisa memiliki banyak photos. Jadi kita kasih nama photos, kemudian tipe datanya adalah slash of entity photos, seperti itu. Lalu kita pergi ke bagian foto, dan di sini kita butuh yang namanya user ID. Di sini kita kasih yang namanya kategori ID integer, dan seperti ini. Baik, serasa cukup. Coba kita jalankan. Sebelum kita jalankan pastinya error, karena di sini masih ada satu file yang error. Jadi di sini mungkin kita beri nama key-nya adalah images atau photos, seperti ini. Kemudian file ini dia akan mengembalikan file header, membalikan slash of file header. Baik, kita akan tampung ke dalam files untuk jamak ya. Seperti ini, dan coba kita lihat di sini untuk tipe datanya slash of multipart file header. Jadi sudah sama dengan yang ada di sini, di mana ini file ini dia membalikan multipart file header. Hanya saja di sini bedanya, di sini single, di sini pakai array atau slash. Jadi di sini akan kita lakukan looping. Kita akan gunakan for range. Diambil dari files, lalu kita
kita tidak butuh indeks, jadi bisa lakukan seperti ini, dan ini file. Baik. Kemudian apa yang akan kita lakukan di sini? Rasanya sama dengan yang ada di sini. Kita akan kembalikan file name string di sini mungkin kita butuh yang namanya index untuk membedakan antara satu file dengan file yang lain. Jadi mungkin kita copy saja yang ada di sini dan kita pastekan ke dalam sini. Jadi untuk file name string, dan if file tidak sama dengan nil, kita akan cek apakah file ini ada nilainya. Jika ada, file name-nya adalah mengambil file name-nya. Lalu kita save dengan file name file name string of file header. Kita bisa lakukan sprintf di sini. Kita cek. Ya, kita bisa lakukan mungkin sprintf. fmt sprintf. Formatnya %s strip %d. Di file ini akan kita cut, kita masukkan ke sini, dan satu lagi %d itu integernya. Cannot use file string file name type string as the type string. Dia minta di sini pointer, tetapi kita lakukan pointer mungkin pakai v ya. Dan selanjutnya di sini oke, tidak bisa. Sprintf format account into format special return string. Mungkin solusinya kita buat file name-nya seperti ini aja. Jadi kita akan kembalikan sama seperti ini. Oke, jadi setiap file name-nya nanti akan berbeda karena kita akan lakukan sesuai iterasi. Misalkan kita untuk file name-nya katakan sebentar. Untuk name-nya kita tidak melakukan perubahan ya. Baik, sebenarnya tanpa indeks itu tidak masalah jikalau nama filenya tidak sama yang kita upload. Tetapi jika nama filenya sama, itu bisa kita atasi dengan menambahkan indeks. Di sini kita akan memformat file name-nya. Jadi mungkin namanya di sini jikalau sama tetap akan berbeda di bagian akhir ini.
menyesuaikan dengan indeksnya. Mungkin seperti ini, dan selanjutnya kita akan, kalau di sini dia mengirimkan, lanjut ke mempassing sebuah variabel ke next handler. Jadi di sini kita tidak akan lakukan, mungkin langsung saja return context next. Mungkin cukup seperti ini, dan coba kita passing handle multiple file ini ke dalam sebuah root. Coba kita pergi ke file root di sini. Kita buat sebuah root post. Baik, keyboardnya copot. Root post, katakan di sini galeri, sebuah path galeri, kita panggil packet utils, kemudian handle multiple file, dan kita akan panggil sebuah handler, yaitu tentunya kita butuh yang namanya apa ya, file kita beri nama, katakanlah ya foto saja gitu, foto handler create. Jadi kita akan buat sebuah handler di sini, foto handler .go. Kita buat sebuah function foto handler context fiber context. Baik, seperti ini, dan kita copy saja layaknya yang ada di buku, ada di booklet. Pastinya kita butuh get request ya nanti ya. Jadi kita samakan, coba kita samakan dulu ya. Next, samakan semua. Tadi kita edit nanti di sini beberapa. Kita butuh yang namanya bukan book tapi tepatnya foto create request. Jadi kita pergi ke bagian package request, kita buat di sini namanya foto request.go. Kita buat sebuah struct, yaitu tadi namanya adalah auto create request, dan kita butuh di sini. Coba kita lihat ke bagian book, final title, author. Mungkin yang perlu kita validasi di sini adalah kategori ID. Kategori ID integer, JSON kategori ID, kita akan melakukan validate. Baik, saya lupa cara melakukan penulisannya, validate required. Kita copy saja, validate, dan selanjutnya kita pergi ke handler, kita ganti yang ada di sini menjadi auto create request, dan di sini kita juga ganti menjadi foto, dan di sini juga foto.
dan kita lakukan validasi sama foto. Dan file validation require image, jadi kita tidak perlu melakukan validasi ini. Karena tidak kita kirimkan apa-apa ya. Jadi otomatis kan filenya sudah terupload, dan jika sudah terupload maka kita akan buatkan pastinya kita butuh file namanya juga ya. Baik, berarti kita pergi ke file, jadi kita butuh yang ada di sini, kita lakukan seperti ini. Tidak sama dengan, lalu konteks lokal file name, bagaimana memasukkan ke dalam sebuah slice, bisa tidak? Kita coba cek untuk locals. Konteks locals, key-nya strings, value-nya interface. Karena value interface mungkin bisa kita lakukan append. Kita mungkin buat sebuah variabel file names, tipenya adalah /string, dan coba kita lakukan seperti ini. Ini tidak di sini pastinya. Nah, coba kita akan sini aja. Jika file name ada, maka kita akan lakukan append ke dalam file names. Apa yang akan kita append? File name-nya ini. Ini dia mengembalikan sebuah function tipe. Baik, seperti ini. Jadi jikalau file name-nya tidak sama dengan string kosong, akan di-append, masukkan. Kalau tidak usah di-append. Baik, sudah. Dan selanjutnya kita di sini kita tidak akan panggil di sini, melainkan di luar dari scope looping. Ini file names. Nah, kita bisa lakukan pengecekan di sini validation require image, jadi tidak lakukan validation require image.
Mungkin bisa kita lakukan validation query image. Jadi di sini file names dan jikalau file names di sini file names-nya sample interface coba kita cek dulu isinya apa. Jadi pastinya di sini bukan book, melainkan foto dan new foto. Dimana new foto kita butuh namanya image dan kategori ID. Image, maka di sini butuh foto dot image nya adalah file names nantinya. File name dan kategori ID-nya adalah karena kita isi satu nanti. Jadi untuk kategori kita isi manual. Kemudian new foto, create foto, kalau gagal di sini nanti kita akan log. Kita komen saja dulu dan mungkin seperti ini. Dan ini tentunya akan kita masukkan ke dalam sebuah looping statement harusnya. Jadi ini kita komen terlebih dahulu. File names kita log sini. Baik, coba kita running ke main.go, kita run. Kalau sudah, coba kita cek ke bagian sini. Kita sudah mendapatkan kategoris dan foto. Untuk kategoris coba kita isi manual datanya. Kita insertkan satu buah. Katakanlah di sini panorama. Kita update add. Sudah, dan foto kita butuh kategori ID tentunya nanti. Dan bisa kita buka Postman. Sambil menunggu Postman terbuka, coba kita cek kembali untuk dokumentasi. Oke, Postman-nya sudah terbuka.
kita akan buat sebuah folder baru di sini, namanya adalah foto. Kita buat sebuah request, add request, nama requestnya adalah new photos. HTTP metodenya post tp localhost 8080. Tadi di sini kita beri nama galeri seperti ini. Dan untuk melakukan request form data, kita akan gunakan form data untuk menghandle multiple file. Jadi di sini kita buat key-nya tadi kita sudah assign, yaitu namanya adalah photos yang ada di bagian utils file. Kalau kita lihat di sini, kita menghandle dengan nama photos, dengan key photos. Baik, kita ganti di sini teks menjadi file. Kita select file. Kita pilih satu buah image. Download mungkin. Nah, kita masukkan fiber.com dan ini joglodev dulu, dan coba kita masukkan lagi di sini sama photos. Kemudian tipenya file juga kita select, kita upload untuk fiber.com. Untuk sebelumnya yang ada di dalam sini coba kita delete dulu. Untuk alokasi filenya sama di covers. Dan kita butuh yang namanya kategori ID. Kategori ID-nya kita isi 1. Baik, coba kita cek kembali untuk logiknya. Sepertinya tadi ada yang salah. Jadi kita pergi ke bagian photo handler, di mana oke, di sini masih kita komen jadi tidak masalah. Coba kita send. Apa yang kita dapati di sini, kita dapati foto, set request kategori ID, view validation kategori ID. Foto sepertinya ada typo di sini, foto create. Ini filenya sebenarnya sudah masuk. Ini ada 2 file kayaknya. Coba kita cek ke bagian photo handler, foto create request. Ini tidak ada error, tapi di sini kategori ID validation for kategori ID violet require tag. Mungkin urutannya kita coba. Oh, baik, karena kita mungkin di sini kita gunakan JSON. Coba kita gunakan, tambahkan satu di sini, yaitu form kategori ID. Nah, sepertinya di sini
kita kekurangan form. Jika kita menggunakan form data, harusnya seperti ini, kita gunakan form untuk membaca key yang akan kita gunakan di form data itu apa. Jadi coba kita cek ke Postman lagi, kita send. Sebelumnya kita hapus dulu untuk file yang ada di sini. Kita klik send dan tada, message sukses. Dan coba kita lihat untuk filenya, kita dapati ada 2 file masuk. Dan kategori ID juga sudah berhasil kita validasi. Selanjutnya kita cek di sini, kita dapati ada 2 buah file name. Sebuah slice, tetapi isinya di sini adalah alamat memori ya. Jadi kita coba ke photo handler. Atau ke photo handler, kita cek di bagian bukan di utils file, melakukan for range. Jadi di sini yang kita ambil adalah file name value. Kita akan ambil nilainya dan coba kita jalankan kembali, kita tes lagi. Sebelum kita hapus dulu untuk filenya di sini. Kita klik send dan berhasil. Kita buka code editor lagi dan untuk filenya berhasil masuk. Dan coba kita lihat di sini filenya, untuk nama file back. Kita dapati di bagian akhir dari jadi baiknya kita pindahkan untuk %d, kita taruh di bagian depan seperti ini. Dan indeks juga kita pindahkan ke bagian depan. Kita jalankan ulang. File ini kita delete supaya tidak mengganggu ekstensi bawaannya, file ekstensinya. Jadi coba kita send ulang dan yang kita dapati adalah seperti ini, dengan indeks di awal, kemudian diiring dengan nama file, seperti itu. Filenya pun sudah berhasil masuk. Nah, coba kita lakukan dengan mengisi file yang sama. Katakanlah di sini kita isi juga dengan white fit cross mystery logo. Nah, jikalau kita tidak lakukan dengan file, membedakan file name-nya dengan baik itu dengan indeks atau dengan random angka, random string yang lainnya, mungkin bisa jadi filenya kan hanya satu saja yang akan terupload karena modelnya nanti akan tertimpa, seperti itu, akan di replace. Jadi dengan ini seharusnya tidak masalah, walaupun
nama filenya sama, dia akan dibedakan dengan indeks di awalnya, di prefixnya ini. Ya, mungkin cukup sekian untuk video ini. Jadi di video ini kita berhasil untuk menghandle file upload sekaligus multiple file upload sekaligus mengatasi sebuah form data di mana sebelumnya kita menggunakan tag JSON di bagian request ya untuk validasi. Jadi kita telah mempelajari juga untuk menghandle sebuah key dari form data, kita perlu menambahkan yang namanya tag form dengan key-nya apa di dalam struct untuk request kita. Dan juga kita belajar juga tentang relasi, walaupun itu hanya one to many. Jadi bagaimana cara membuat relasinya kita sudah pelajari di sini tadi di bagian foto, entity, dan kategori entity. Dimana jikalau kita lihat di sini di kategori, kita lihat fotos, di mana kategori ini memiliki banyak foto dengan key atau ya kita beri nama sebuah variabel atau field photos dengan tipe data yaitu slash of photo. Kemudian kita buat di bagian foto entity-nya yaitu kategori ID sebagaimana contoh yang ada di dokumentasi GORM. Di bagian sini kita akan jumpai hal yang sama. Jadi seperti itu, mungkin cukup video ini karena terlalu panjang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga suka. Terima kasih.